Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda dan kita berada, saya ucapkan selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya. Allahumma amin. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita bersolawat terlebih dahulu. Semoga kita akan mendapat syafaat dari beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan setelah selawat, jangan lupa yang belum berkenalan dengan channel saya ini, subscribe channel saya ini, like dan komen agar saya semangat membuat konten. Dan apabila kontennya itu ada yang bermanfaat, semoga Anda bisa mengambil hikmahnya. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kesempatan kali ini saya akan sharing yaitu fadilah Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu bunyinya yang seperti apa sih? Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa saya sharing surat Al-Ikhlas? Karena surat Al-Ikhlas itu di dalamnya itu mengandung atau menceritakan atau membahas tentang keesaan Allah, keagungan Allah, dan yang pasti surat Al-Ikhlas itu sangat besar itu fadilahnya. Dalam sebuah hadis itu diriwayatkan yaitu Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, "Hai sahabat-sahabatku, kamu bisakah dalam sehari atau setengah hari itu hafal satu Al-Quran, bukan satu juz, semuanya itu Al-Quran." Lalu sahabat-sahabat beliau itu menjawab, "Ya Rasulullah, bagaimana satu Al-Quran itu dihafal dalam satu hari atau satu jam? Itu terasa berat ya Rasulullah, apalagi untuk orang-orang awam yang baru bisa membaca Al-Quran itu sangat berat. Satu lembar atau jangankan satu juz, satu lembar aja sudah sangat berat, apalagi satu Al-Quran satu itu, Masya Allah, itu sangat berat ya Rasulullah. Hai sahabatku, kalian jangan takut, aku beritahu ini. Satu Al-Quran itu kalian bisa khatam itu hanya dalam beberapa menit. Apa itu ya Rasulullah? Maksudnya itu fadilahnya. Jadi fadilah ayat tersebut sama dengan satu Al-Quran gitu.
Apa ya Rasulullah? Surat apa itu ya Rasulullah? Yaitu itu surat Al-Ikhlas. Itu apabila kalian itu membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, maka fadilahnya itu sama dengan sepertiga dari Al-Quran. Masya Allah ya Rabb. Lalu kalau sudah tahu fadilah surat Al-Ikhlas itu, 1 kali membaca surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, maka 3 kali membaca Al-Quran itu membaca kulhu atau Al-Ikhlas itu sama dengan 1 Al-Quran. Apakah jadi kita tidak membaca Al-Quran? Masya Allah, tidak seperti itu. Itu fadilahnya itu setara membaca surat Al-Quran, surat Al-Ikhlas itu setara dengan membaca Al-Quran sepertiga dari Al-Quran. Namun kita itu tetap harus wajib itu membaca surat Al-Quran itu. Jadi itu misalnya kita dalam keadaan istilahnya dalam keadaan tidak membaca memegang Al-Quran atau apa, takut salah atau apa, kita itu boleh kan membacakan surat Al-Ikhlas gitu. Jadi berlomba-lombalah membaca surat Al-Ikhlas karena fadilah surat Al-Ikhlas itu sangat agung. 1 Al-Ikhlas, 1 Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu fadilahnya itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Lalu kalau misalnya kita membaca sehari, membaca 100 kulhu, sudah berapa fadilahnya itu? Maka dalam kesempatan apapun kita sambil memasak, untuk yang ibu-ibunya sambil memasak sambil kita itu membaca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu sreng masak. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lagi perjalanan, lampu merah atau apa itu gitu, kita nunggu kan agak jenuh, apalagi yang lampu merahnya itu agak panjang gitu, langsung dalam hati, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah sepertiga dari Al-Quran, seperti itu. Makanya kita itu biasanya, apalagi kalau misalnya sholat, dalam sholat itu biasanya imamnya itu kan sering yang mengulang-ulang Al-Quran dalam surat setelah Fatihah itu, yaitu diulang-ulang itu surat kulhu, itu bukan karena malas atau minta surat-surat yang pendek, tapi memang karena fadilahnya itu sangat banyak, jadi itu diulang-ulang seperti itu. Jadi dulu itu pernah ada ya, saya pernah ngalamin sendiri dalam suatu imam kita sholat berjamaah, imamnya itu membaca setelah surat Fatihah itu rakaat pertama itu ya membaca 3 kulhu, lalu rakaat kedua itu membaca 7 kulhu, seperti itu. Jadi Masya Allah, jadi kan beliau itu mungkin karena sudah ya yang namanya ustadz ya, sudah tahu fadilah dari surat Al-Ikhlas itu, jadi beliau itu ulang-ulang misalnya, walaupun banyak surat-surat yang lain, tapi mungkin menurut beliau itu fadilahnya itu yang sangat besar dan surat itu sangat pendek, itu surat Al-Ikhlas. Lalu apakah surat-surat Al-Quran yang lain itu fadilahnya itu tidak besar sehingga Al-Ikhlas itu menurut Rasulullah itu
suruh dibaca dan dibaca. Semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu semua punya porsi, punya fadilah itu sendiri-sendiri, dalam arti walaupun kita membaca surat Al-Ikhlas, tetap kita membaca surat Yasin, tetap kita membaca surat Tabarok, tetap kita membaca surat Waqiah, karena misalnya surat Waqiah itu kan pahalanya itu kan tentang bagaimana Allah akan menjaga kita dari kefakiran atau kemiskinan, dan surat yang lain itu masih banyak, itu fadilah-fadilahnya itu masing-masing itu ada porsi-porsinya. Tapi yang pendek, yang enak dibaca, pahalanya besar itu surat Kulhu. Namun begitu, kita tetap diwajibkan, kita harus mewajibkan pada diri sendiri membaca Al-Quran. Misalnya ada kan ya seorang teman saya sharing nih, itu bilangnya saya 3 in 1 katanya. 3 in 1 itu maksud teman saya itu katanya 1 juz dalam 3 hari. Itu beliau itu teman saya itu mentargetkan itu seperti itu. Jadi 1 juz itu 3 hari kayak gitu. Ada, bukan 1 juz itu 3 bulan, itu kepanjangan. Seperti itu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, berserah diri pada Allah semaksimal mungkin, memperbaiki ibadah-ibadah kita. Masih banyak amalan-amalan luar biasa yang enteng kita laksanakan, namun sangat besar pahalanya, seperti itu. Mari kita baca Al-Ikhlas 11 kali. Semoga segala musibah yang sedang melanda ini, baik virus corona, baik pemiskinan, baik apapun itu, akan lenyap dari bumi kita, Pertiwi Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah membacakan 11 kali surat Al-Ikhlas. Semoga ada kebaikan di dalam kita membacanya tadi. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, marilah kita
bersihkan hati kita, pikiran kita. Jangan, walaupun kita itu kekurangan ekonomi, walaupun kita itu banyak hutang, banyak tanggungan, atau bahkan tidak bisa makan sekalipun, tapi marilah kita tetap berusaha memperbaiki akhlak kita, ibadah kita, agar kedepannya itu seiring waktu itu insya Allah akan memberi jalan, akan mempermudah kita agar semua hajat ataupun apa itu dapat segera terlaksana, dapat segera dikabulkan. Hanya itu sharing atau kesempatan pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Akhirul qoli wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya ini, like dan komen. Terima kasih.